Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Novel Nugraha. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas tentang praktikum 6, yang mana pada praktikum 6 itu terdapat beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada shared preference dan splash screen, lalu ada fragment. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan video, kita akan ngebahas beberapa garis besar dari shared preference, splash screen, dan fragment. Nah, jadi untuk shared preference itu simpelnya bagaimana teman-teman nanti waktu login itu profil teman-teman itu dia bakal nyantol di aplikasi tersebut, dan jika teman-teman keluar atau exit atau nge-end kan aplikasinya, activity dari aplikasinya, dan teman-teman kembali, maka dia masih berada pada profil tersebut. Nah, dan yang kedua itu ada splash screen, yang mana kalau splash screen bisa kita lihat itu di awal-awal sebuah apps dijalankan, dia nanti akan muncul memuat entah itu logo, pesan, dan lain sebagainya. Nih contohnya ada di sini, ada Netflix. Dan yang terakhir itu fragment. Nah, fragment itu seperti apa? Jadi seperti di sebuah activity nanti akan ada beberapa detail mengenai sebuah informasi yang akan ditampilkan melalui sebuah fragment. Nah, fragment tersebut yang akan memuat beberapa informasi di dalamnya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke video lagi nih, terakhir itu dia mengenai praktikum uh, pertemuan 5, karena pada praktikum kelima itu tidak ada laporan mengenai tugas video, jadi itu materinya akan diinkludkan dengan video pada pertemuan kali ini. Oke teman-teman, stay tune ya. Oke teman-teman, kita bakal mulai dengan pembahasan pertama kita. Itu bukan tentang yang praktikum 6, tapi kita akan masuk ke praktikum 5 ya terlebih dahulu. Tenang, di praktikum 5 ini kita hanya ngebahas tentang beberapa komponen saja, itu hanya dua atau tiga maksud saya. Yang pertama itu toolbar, lalu ada layout, koordinator layout ya. Terus yang terakhir itu ada mengenai web view. Nah, jadi untuk memenuhi praktikum 5 ya di video kali ini. Nah, kita langsung masuk saja ke toolbar. Jadi seperti apa toolbar itu? Toolbar bisa kita lihat di sini. Bentuk yang sudah saya buat nih seperti ini. Ini yang kita sebutkan toolbar. Dia akan seperti sebuah navigation juga ya. Dia akan menampilkan detail dari dari page tersebut, dan di sini ada button untuk kembali bila ditekan dia akan ke halaman sebelumnya, dan ada juga beberapa button yang bisa kita tekan seperti button ini, button titik tiga di sini yang akan menunjukkan beberapa item di dalamnya seperti search dan setting. Nah, jadi seperti itu implementasinya teman-teman dari toolbar. Seperti apa kita membuatnya? Pertama, itu pastikan kita berada pada pada activity XML kita. Contohnya ini dia di booking confirm. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, di booking confirm ini kita langsung saja buat nih. Kita buat bagian dari material upbar. Nih, upbar. Nih. Ya ada berada di sini. Nah, lalu di dalam upbar ini layoutnya kita buat lagi yang ada di dalamnya itu sebuah toolbar. Nah, setelah itu teman-teman bisa uh, pergi ke codingan dari Kotlinnya yang berada di sini. Kita lihat ini dia booking confirm ya. Booking confirm bisa kita lihat ini, kita bikin dia set support action bar. Kita bikin titlenya tadi booking confirm dan subtitlenya. Nah, jadi teman-teman bisa bikin juga nih IC arrow back, yang mana ini dia tampilan dari backnya tadi. Kalau mau buat tampilan untuk backnya itu bisa saja teman-teman di drawable ya di sini, drawable, dan teman-teman create vector asset. Nah, seperti ini, dan dia nanti teman-teman masukkan namanya seperti sini, IC arrow back contohnya, terus teman-teman masukkan tadi di XML-nya seperti itu. Lalu untuk bagaimana tombolnya bisa berinteraksi,
Ini dia kita menggunakan function override ya, override fun on create dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, nah, bisa kita lihat nih, return when ditekan home-nya dia bakal kembali dan lain sebagainya. Oke, seperti itu untuk toolbar. Kalau kita ingin melihat implementasinya lagi, nih seperti ini. Nih, sudah saya terapin. Oke. Selanjutnya itu mengenai koordinator layout. Koordinator layout itu bisa dibilang kita seperti menunjukkan layout yang berbeda dari constraint. Kalau itu jenisnya saja sih bisa dibilang. Kita coba langsung ke penerapan web view. Untuk web view sendiri kita diminta untuk mengarahkan dari tampilan apps kita ke dalam website tertentu. Nah, seperti saya itu dia website tentang booking sport ya, booking tempat orang akan booking lapangan bermain olahraga. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Kita buat terlebih dahulu nih web view-nya, web view activity. Nah, kita terapkan juga toolbar di dalamnya ya. Di sini, ini toolbar dia. Terus kita masukkan itunya. Kita masukkan link untuk mengarah ke web view kita. Nah, itu berada di mana? Kita buka di web view activity-nya. Terus kita masukkan binding.webview ini dan binding.webview load URL, yang mana kalau saya dia akan mengarah ke io.co.id venues. Nah, sebelum itu kita ingin mengaktifkan internet dari project kita supaya dia bisa masuk ke dalam website tersebut. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal pergi ke Android Manifest, lalu teman-teman buatkan tag untuk users permission, Android name, internet. Nah, jadi seperti apa penerapannya bisa kita lihat. Kita jalankan kembali. Nih, kita jalankan kembali seperti apa penerapan dari WebView yang praktikum 5 kemarin. Itu saya terapin di quick links ya dia. Nih, ditekan quick linksnya, ada toolbarnya, klik tombol di atas untuk mengakses website terkait e-sportnya. Ketika kita tekan, dia harusnya mengarah ke website tersebut. Website eksternal, kamu berada di website eksternal. Nih, sudah tampil ya. Nih. Oke teman-teman, jadi seperti itu dulu untuk pembahasan pada praktikum yang kelima. Ini dia agak berat, jadi dia close. Oke teman-teman, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita ke praktikum ke-6. Stay tune. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dari praktikum ke-6. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang shared preference. Nah, jadi shared preference itu seperti apa? Jadi dia nanti kan kita telah melakukan autentikasi ya. Autentikasi kita telah memasukkan username dan passwordnya, dan ketika kita sudah berada di dalam activity dari aplikasi tersebut, nah terus kita mengakhiri activity-nya atau kita kembali ke home, lalu jika kita belum setelkan share preference-nya, itu kemungkinan kita profil kita itu tidak tersimpan state-nya di situ. Nah, jadi kita harus melakukan login ulang. Nah, jadi pada share preference itu kita akan membuat jika keadaannya sedang login, maka akan menggunakan state atau profil tersebut yang sedang berjalan, yang sedang login. Nah, jadi kita lihat saja gimana penerapannya. Itu dia melibatkan dua activity ya. Kalau di saya itu di main activity saya ini dia adalah tempat di mana
kita membuat tampilan loginnya yang ini. Terus welcome activity yang biasanya sering kita lihat ya, tampilan utamanya. Nah, jadi untuk di bagian main activity kita akan menerapkan share preference-nya di welcome juga. Nah, bedanya di main activity itu tentang uh, loginnya, dan welcome activity kita letak logic untuk logout-nya. Nah, jadi yang harus kita buat pertama kali itu dia adalah variable share preference dan isLogin. Nah, file share preference kita ambil preference-nya ya dengan nama user pref, lalu mode private, lalu kita akan membuat sebuah kondisi ya, kondisi if ketika dia login maka dia akan mengarah ke welcome activity. Nah, ini yang membuat kondisi ini yang akan membuat kita akan terus profil tersebut akan terus login sebelum dia di logout kan. Nah, lalu ketika ditekan nih button loginnya, dia akan menjalankan logic dari shared profile. Nah, dia akan membawa kan nama dan nama login username ya. Ya. Jadi jika dilihat dari codingan ini ya, dia namanya harus sama untuk username dan passwordnya. Oke, kita lanjut ke bagian welcome activity-nya. Welcome activity-nya dia di sini di bagian button klik ini, maksudnya itu button logout-nya. Nah, ketika dia ditekan ya, maka dia akan mengkelarin menghapus semua ya, finish dari shared pref-nya. Jadi dia benar-benaran terhapus, sudah tidak ada lagi. Jadi jika kita keluar dari aplikasinya itu kita masuk lagi, maka kita harus login ulang. Nih, untuk penerapannya bisa kita lihat di sini saja. Kita masuk contohnya dengan nama saya Novel. Jadi login, kita coba login. Setelah itu dia akan masuk. Nah, terus bila kita lakukan home atau kita akhiri activity-nya, ntar coba kita akhiri activity-nya. Kita akhiri dan kita masuk kembali, itu akan menyimpan state kita tadi dan kita tidak harus login ulang. Seperti itu teman-teman. Nih, dan jika kita tekan logout maka dia akan keluar. Jadi seperti itu untuk share preference. Nih, jika kita kembali lagi maka dia meminta login lagi ya. Nih, seperti itu teman-teman. Oke, untuk share pref saya rasa segini dulu. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, itu mengenai splash screen dan yang terakhir itu fragment. Untuk splash screen ini tergolong simple ya teman-teman. Oke, sip. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan splash screen. Jadi splash screen itu seperti apa? Ini langsung kita cobain saja ya. Kita cobain itunya. Kita cobain implementasi dari splash screen. Jadi ketika kita masuk ke apps-nya, dia akan muncul ininya, akan muncul logo dari aplikasi kita ya. Kita coba implementasinya. Nih, seperti itu muncul tadi my code ya. Nah, jadi seperti apa, bagaimana caranya kita membuat splash screen ini? Jadi teman-teman tinggal ngebuat sebuah activity baru nih dan namakan dia splash screen. Nah, di dalam splash screen ini sendiri jangan lupa kita membuatkan bindingnya ya. Itu di video lalu sudah diberitahu seperti bagaimana cara membuatnya. Lalu kita tinggal masukin nih potongan kode untuk splash screen kita. Nah, lifecycle scope.launch kita masukin delaynya, itu waktunya durasinya 2000, ini harusnya maksudnya itu 2 detik ya, simulasi pengambilan data selama 2 detiknya. Jadi dia akan menampilkan
logo kita itu selama 2 detik. Setelah itu kita masukin intentnya, dia akan berpindah kemana. Nah, di sini dia akan berpindah ke main activity. Nah, setelah itu activity akan dijalankan. Nah, untuk customisasinya itu dia ada di XML juga ya. Di XML dari splash screen ini bisa kita lihat ya. Isinya cuman gambar saja, gambar doang ya. Terus backgroundnya kita ubah, dan ini aplikasi logo kita, logo aplikasi kita. Nah, jadi untuk penerapan dari splash screen ini hanya segitu saja, soalnya dia tergolong simple ya. Nah, jika teman-teman ingin melihat bagaimana splash screen tadi, bisa saya demonstrasikan ulang ya. Nih, seperti ini. Tekan, maka dia akan muncul. Tuh. Dia akan masuk ke arah main activity. Ini yang mana main activity saya itu dia tempat login ya. Oke teman-teman. Dan yang terakhir kita akan ngebahas tentang fragment. Sip. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan topik terakhir kita, yang mana itu dia mengenai fragment ya. Ini saya login terlebih dahulu. Jadi fragment itu dia akan memunculkan sebuah informasi ya di dalam activity. Jadi dia ini bisa dibilang seperti activity juga, cuman dia memerlukan sumber daya yang lebih ringan ya untuk untuk memperlihatkan kepada kita isi kontennya. Nah, jadi saya sudah buatkan dia itu di media ya. Contoh implementasinya secara langsung ya. Nih, ini adalah penerapan dari fragment. Dia ini mengandung beberapa informasi ya. Ada logo Facebook dan juga ada kalimat ya, ini link Facebook. Nah, ini kita membuatnya menggunakan fragment. Nah, jadi bagaimana kita membuat fragment itu kita butuh sebuah activity ya. Kita buat activity yang terlebih dahulu. Ini saya di media, saya sudah buat ya di media activity. Nah, di sini akan kita buat terlebih dahulu ya sebuah button ya. Ini kita kalau membuat button tentu kita harus ke XML terlebih dahulu. Nih, seperti ini buttonnya. Nah, setelah kita bikin button, maka kita akan terapin dia frame layoutnya mana dia akan menampung dari fragment tersebut. Nah, setelah itu kita akan membuat fragment di dalamnya. Kita cara membuat fragmentnya itu teman-teman tinggal klik kanan, terus teman-teman pilih yang new dan fragment, lalu pilih yang blank. Nah, setelah seperti ini teman-teman sesuaikan namanya dan teman-teman lakukan finish. Nah, ini saya contohkan saja ya. Finish, ini ada dan fragment. Ini kan kita akan banyak kode seperti ini. Kita tidak membutuhkan semuanya, kita hanya butuh pada bagian on create view karena dia akan menampilkan bagian situ saja. Jadi bisa kita hapus saja nih yang bagian sini dan companion object juga kita nggak butuh. Nah, jadi isi dari fragment kita pure hanya itu saja. Nah, seperti itu. Jadi penerapannya juga sama dia. Saya sudah bikin 2 fragment ya. Fragment untuk Facebook dan Instagram. Nih, coba. Isinya hanya seperti itu, teman-teman. Jadi ini kita tidak butuh ya. Saya hanya mendemonstrasikannya. Delete anyway. Hello blank fragment, ini yang fragment blank ya. Ini kita hapus saja. Kita hapus. Oke, karena kita tidak membutuhkannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Setelah kita membuat fragmentnya ya, kita edit lagi nih XML-nya, isi dari fragment yang akan ditampilkan tersebut supaya dia bisa menampilkan font, logo, background dan lain sebagainya. Nih, kita masuk ke XML-nya, ini sudah tersedia dan kita isikan dengan informasi yang kita butuhkan. Nih, seperti itu teman-teman. Oke, sip.
Oke sip teman-teman, tidak terasa sudah berakhir ya video kita kali ini, sudah di akhir durasi juga. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menemani saya dari pembahasan mengenai toolbar, dan juga kita telah membahas share preference, web view juga, web view bagaimana apps kita bisa mengarah ke web lainnya. Seperti ini ya, bisa kita lihat dia pergi ke website lain gitu. Dan juga kita telah membuat fragment juga tadi kan, dan splash screen dari awal ketika aplikasi kita berjalan, itu dia akan munculkan tampilan awalnya seperti logo aplikasi. Oke, baik teman-teman, saya rasa demikian sudah video untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Jadi saya akan tutup videonya sekarang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video saya. Saya pamit undur diri. Bye.